ورحمة الله وبركاته. لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والأولياء والصالحين والأربعة الأئمة المجتهدين في الدين والعلماء العالمين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين، ونخص خصوصا إلى مؤلف وإلى جميع أستاذنا ومشايخنا ولمن حبنا في أن الله يعني درجات في الجنة، أسر مصوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت تعلم والتعلم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, punika kita tasih pinaringan kesempatan, kesehatan, taufik hidayah min Allah, sehingga kita saged salat subuh berjamaah melanjutaken tafaqquh fiddin. Dawuh Kanjeng Nabi, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, sinten mawon ingkang dikersakaken dening Gusti Allah dados tiyang ingkang sae, dados yang ingkang dipilih oleh Allah, maka Allah akan memahamkan tentang agama Gusti Allah. Niki alhamdulillah kita masuk di bulan Rajab, termasuk Asyhurul Hurum. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rajab ini termasuk yang yang sendirian, yang lainnya itu berurutan. Cuman setelahnya Sya'ban dan Ramadan itu walaupun bukan Asyhurul Hurum tapi juga termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dengan setiap waktu itu ada keutamaan masing-masing. Dawuh Kanjeng Nabi, kalau syahr Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Gusti Allah. Kalau bulan Rajab, bulan Sya'ban ya, nanti ya itu namanya syahri, bulanku. Bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ken kata-kata sholawat. Bulan Rajab niku karena syahrullah ken kata-kata zikir. Termasuk zikir yang diajarkan oleh para ulama niku kata-kata istighfar. Ya. Rabbi filli warhamni wa tub alayya, atau astaghfirullahal azim, atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika, sampai ila akhirnya. Kemudian kalau bulan Ramadan itu adalah syahrul ummati, bulannya umatku. Yang itu berarti menunjukkan memang 3 bulan ini punya keistimewaan masing-masing. Nanti juga di bulan Syawal itu juga punya kemuliaan. Nah, nanti berurutan mulai Muharram, mulai Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu termasuk 3 yang berpisah tadi, termasuk Asyurul. Jadi enggak boleh berperang di dalam bulan-bulan ini. Nah, disebut Syahrul Asham, bulan yang tidak pernah terdengar peperangan, istilahnya genjatan senjata bagi orang
Arab tabu lek perang di bulan Rajab niku tabu. Tapi lek bulan Ramadan malah sering perang kadang. Karena perang Badar termasuk di bulan Ramadan. Nah, niki mumpung niki kita bulan Rajab dan sebentar lagi niki pun tanggal 27 Rajab 10 hari lagi. Ini sekarang tanggal 18 ya. Nggih, 18 Rajab. Ini kula maosaken tafsire surah Al-Isra ayat setunggal sing masyhur tentang Isra Mi'raj. Makanya disebut suratul Isra atau kadang dinamai juga dengan surah Bani Israel. Anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ini nanti mungkin agak berbeda dengan yang kalau tekankan di sini ya. Nanti agak ada berbeda mungkin jarang dikupas ya. Ada istilahnya yang mungkin yang banyak dari para ulama itu menjelaskannya itu lebih ke sholat tentang kepada Isra Mi'raj yang cerita Kanjeng Nabi ini kok ya. Nah niki ada ayat memang menurut kula perlu dibahas. Ada satu kata ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kula riyen ya ayatipun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi ini dimulai dengan subhanalladzi asra. Maha suci Allah asra yang telah mengisrakan bi'abdihi yaitu hambanya lailan ing dalam wengi. Satu malam minal masjidil haram minal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Yang mana masjidil haram dan masjid aqsa itu alladzi barakna haulah. Jadi dua masjid ini yang telah kami berkahi di sekitarnya. Makanya kalau di masjidil haram itu satu kali sholat sama kalau di masjid Al-Ghazali itu bisa 100.000 sholat, hitungannya. Karena satu kali di sana itu dilipat gandakan 100.000 kali. Ya, makanya Masya Allah. Ya, kalau Masjidul Nabawi itu banding 1.000. Masjidil Aqsa juga, ya, dimatakan 1.000 ulama dawuh dilipat gandakan 1.000. Nah, di sini juga ada lafaz asra bi abdihi. Jadi makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kundur saking Isra Mi'raj niku cerita itu orang-orang yang munafik, orang-orang kafir itu mencemooh kesempatan untuk menghujat kanjeng Nabi. Karena memang secara akal, logika, ya itu perjalanan sampai ke langit ke-7 sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau semalam kan enggak mungkin, belum ada pesawat loh ya. Nah, sekarang mungkin seono percaya nih dari sini ke Masjidil Aqsa terus satu malam itu mungkin kata sing percados karena sudah ada pesawat. Dulu belum ada. Nah, kemudian banyak bahkan yang Islamnya masih imannya masih setengah-setengah itu banyak yang murtad pada waktu itu. Dia keluar dari Islam. Saking dahsyatnya cerita namanya Isra Mi'raj ini. Bahkan di situ Kanjeng Nabi itu bercerita sampai setelah dari Masjidil Aqsa bukan hanya sampai Masjidil Aqsa terus dinaikkan ke langit ke 7. Sebenarnya di situ ada kata-kata kalau di sini bahasanya adalah Saro, Yasri itu mungkin oke lah, nggak apa-apa jenengan buatan percaya. Orang kafir wajar nggak percaya. Ya. Tapi kalau bahasa asro itu namanya dalam lafadz af'ala yuf'ilu itu memutaadikan fi'il. Ya. Jadi otomatis yang isra itu bukan kanjeng Nabi sendirian, bukan, tapi diisrokan, berarti diperjalankan. Berjalan sendiri saya atau ada semut umpama nih, ada semut nempel ke baju saya, terus kula naik motor sini sampai Watugom.
Bangsa semut lek cerita aku semalam iki mang bolak-balik ya dari masjid ke masjid Watugong balik malih dalam 1 menit. Nah, dalam berapa? 10 menit. Itu paling enggak ono sing percaya, tapi lek nempel teng kula terus kula perjalanan pakai motor, maka ya enggak ada yang iskal, enggak ada yang masalah. Karena di sini Allah memperjalankan hambanya. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau diperjalankan ya berarti ya enggak hulul iskal, berarti sudah tidak lagi ada kemustahilan karena bagi Allah enggak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah untuk memperjalankan hambanya. Bukan hanya itu bolak-balik mengelilingi bumi, mengelilingi langit mungkin mudah bagi Allah. Kalau sudah Allah yang memperjalankan. Nah, bahasanya adalah asro, yaitu diperjalankan pada malam hari. Itu namanya asro. Terus yang lebih unik lagi di sini bahasanya itu ta'alluqnya bi abdihi loh ya. Jadi Kanjeng Nabi itu diberi kemuliaan Isra wal Mi'raj itu adalah ada tanda kutip di sini yang perlu diperhatikan adalah lafadz bi abdihi. Berarti ada pengabdian yang totalitas. Ketika itu Kanjeng Nabi kan di Isra Mi'raj kan itu kan kisahnya kan setelah beliau itu mengalami berkali napa nggih? Istilahnya pemulai secara itu dakwah itu yang paling puncak-puncaknya dalam kesedihan. Nah, disebut amul huzn. Karena ujian rintangannya itu puncaknya ketika itu. Meninggal istrinya, ditinggal meninggal pamannya ya. Jadi ada goncangan yang luar biasa dan tekanan orang kafir luar biasa dan beliau ini bagaimana menghadapi ujian-ujian Allah ini luar biasa. Jadi pengabdiannya Kanjeng Nabi ini sudah tahap totalitas. Puncaknya memperjuangkan Islam, memperjuangkan Allah itu luar biasa. Jadi kemudian dibahasakan di sini adalah bi abdihi, bukan bi Muhammadin. Ya. Makanya di sini bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin, bukan tapi bi abdihi. Artinya apa? Setiap umat Kanjeng Nabi, ya perhatikan ya, setiap umat Kanjeng Nabi ya, yang dia itu totalitas ya dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah atau dia itu pengorbanannya, pengabdiannya itu sudah seperti Kanjeng Nabi itu maka dia nanti akan juga berpotensi untuk di-Isra Mi'rajkan oleh Allah ya. Ini sing dawuh para mufasir ya. Artinya ngeten. Berarti Ustadz nanti ada yang di-Isra Mi'rajkan juga. Cuman ada ulama dawuh kalau Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu bil jasadi war ruh. Yaitu dengan jasad dan ruhnya, yaitu dalam arti ya seperti sekarang ini. Jadi maksudnya orang itu bukan hanya sukmanya saja ya, tapi juga bil jasadnya. Itu kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang kafir itu kan ketika cerita seperti itu ya, itu kemudian kan salah satu yang rodok ngetes itu ya, istilahnya pemalu ngece itu ya, orang kafir itu bilang gini, kalau gitu coba katanya jenengan langit ke-7, coba sekarang jenengan ngangkat diri jenengan, gak usah lama-lama, 5 menit aja kon ngawang Kanjeng Nabi itu. Ya, kon ngawang itu maksudnya koyok burung nih loh. Ini kan ngawang teng udara. Ya. Ya Kanjeng Nabi ya mboten saged wong niku tadi ya bahasanya asra ya, diisrokan. Dimi'rajkan oleh Allah. Makanya ulama ya di sini dawuh potensinya umat Kanjeng Nabi dimi'rajkan juga oleh Allah itu ada tanda kutipnya, yaitu hanya sukmanya saja. Kalau jasadnya nggak bisa karena kita itu nggak maksum. Beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat di Hilyatul Aulia, di ceritanya para wali Allah, bahkan Gus Bah itu kalau orang yang sering baca kitab, insya Allah paham. Itu banyak sekali perjalanannya para wali-wali Allah yang memang di situ sampai
ke langit ketujuh juga. Ya, jalan-jalannya sering kalau mirengaken Gus Bae itu, kita itu kan jalan-jalannya itu ke mall atau ke pantai atau kemana. Ya. Kalau wali-wali Allah itu refreshingnya langsung ke langit. Nah, jadi pemulaan itu refreshingnya mereka itu sudah sampai ke langit. Makanya di dalam hadis as-salatu mi'rajul mukmin ini ada yang mengatakan secara majazi, ya, dalam arti itu maknanya ya mi'raj itu meningkatkan derajatnya seorang mukmin tadi. Ada yang mengatakan secara lafdon berarti ya mi'raj tenanan. Cuman ya ini pembahasan seperti ini monggo percatus nopo mboten semonggo niku istilahnya pemulaan itu perjalanannya para wali Allah atau perjalanan spiritual. Tapi secara lafadz di sini, kalau pembahasan secara lafadz, berarti kenapa kok bi abdihi? Berarti itu pengabdian itu yang ditekankan oleh Allah adalah pengabdiannya Kanjeng Nabi ini. Pengabdiannya Kanjeng Nabi. Maka orang itu kalau sudah totalitas pengabdiannya kepada Allah, Allah akan memberikan juga fasilitas atau bonus. Karena Kanjeng Nabi itu ya memang direfreshingkan oleh Allah. Diberi ketenangan, diberi tambah keyakinan, tambah ya udah yakin ya, tapi tambah apa ya, refreshingnya lah. Mulai kita itu refreshing karena sudah dalam kondisi titik yang sangat berat dalam dakwah, dalam pengabdian kepada Allah, supaya tambah diperlihatkanlah di sana keajaiban-keajaiban Allah yang ada di langit, keajaiban-keajaiban bertemu dengan di Baitul Maqdis itu dengan seluruh para nabi. Di langit 1, kedua ketemu dengan nabi siapa sampai. Itu harus kita yakini ya. Karena apa? Karena memang Allah itu tadi pengen memperlihatkan ayatul kauniyah, yaitu ayat-ayat yang bukan, kalau sekarang ini kan yang kita bahas ini namanya ayat-ayat Allah yang secara yang bisa kita baca, yang bisa kita kaji. Nanti ada kalanya ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat tentang alam, ayat penciptaan, tentang yang luar biasa di alam sana, ya, nggak ada di dunia ini. Ya. Itu juga perlu Allah ingin memperlihatkan. Sekarang itu juga banyak ada yang satelit, ya, ada alatnya sekarang yang bisa melihat sampai bukan hanya galaksi, bahkan bisa melihat universe itu perkumpulan galaksi ya, yang berapa miliar itu ya. Galaksi itu isinya matahari dan planet-planetnya, itu ada miliaran, itu disebut mengelilingi namanya galaksi. Galaksi itu ternyata juga ada miliaran juga, disebut universe. Alam semesta yang Masya Allah itu. Nah, sekarang kan sudah canggih, jadi kita bisa melihat, walaupun nggak dimerotkan secara. Dan kalau banyak ya kitab-kitab yang membahas tentang perjalanannya para wali-wali Allah. Kalau kita niku ketika Mi'raj itu maknanya adalah seperti mimpi, ya. Karena di dalam kitab-kitab, beberapa kitab itu seperti kayaknya Syekh Abdul Qadir bin Salim, ada namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, juga di dalam kitabnya yang masyhur juga itu Abu Yazid Al-Bustami dan lain-lain ya. Wali-wali Allah itu bahasanya ra'aitu fil manam gitu. Bahasanya apa? Ra'aitu fil manam. Saya melihat dalam tidur saya. Seakan-akan gitu. Saya kira itu seperti orang tidur, mimpi gitu loh ya. Ternyata itu saya berguru kepada Yai Manan yang dari Madura itu. Itu ya memang artinya bukan tidur kaya adewe tilem mboten. Tapi itu sadar, tapi beliau dalam kondisi tawajuh. Ya. Itu kemudian sukmanya itu yang kemudian istilahnya dikeluarkan oleh Allah. Wallahu alam, ini kayak apa ini berjalannya para spiritual ini, para wali kula nggih mboten begitu paham tentang itu karena belum mengalami sendiri ya. Kalau ngalami insyaallah kula lek cerita detail. Nah itu perjalanannya spiritual para wali Allah ya. Masya Allah. Tapi kalau yakin karena apa? Karena yang menulis seperti itu bukan hanya satu orang, tapi banyak wali-wali Allah yang menulis itu. Dan download aja kalau Rian nanti download kitabnya
Ya Allah, siapa yang kutub? Aku termasuk wali kutub itu. Nanti tak downloadkan kitabnya. Judulnya ya gitu. Mi'rajul Mukmin itu judulnya itu. Al-Mi'raj itu, Al-Mi'raj judulnya, kitabnya. Banyak download kitab internet banyak. Al-Mi'raj itu dan ala kulli hal, jadi di sini maksud kula menjelaskan iki napa supaya kita ini dalam pengabdian kepada Allah totalitas. Jadi tapi jangan kemudian kita niatnya saya ibadah terus ingin dimi'rajkan oleh Allah, nggak usah ya. Nanti si niatnya malah keliru. Niatnya tetap karena Allah, untuk mi'raj itu adalah urusannya Gusti Allah. Karena itu bonus, ya. Bonus nggak usah diharap-harap, malah niatnya malah salah ya. Karena yang penting itu adalah istiqomahnya kita bisa sujud di hadapan Allah, bisa dapat ridhonya Allah, itu yang paling penting. Nah, di sini dalam ayat ini juga ya Laila minal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi di dalam kitab disebutkan ya bahwasanya barokah ini memang Allah memilih tempat-tempat khusus, diantaranya masjid. Ini kan judulnya kan masjid ya. Jadi di sini bukan Aqsa atau Al-Haram ya, atau disebut anunya. Tapi di situ pusatnya itu adalah masjid dulu. Makanya Kanjeng Nabi itu ketika setelah hijrah yang pertama dibangun itu adalah Masjid Quba. Sampai ke Madinah kemudian di situ Kanjeng Nabi setelah sampai ke Madinah baru mendirikan Masjid Nabawi. Artinya apa? Yang kita tekankan adalah semua nabi pun itu mesti ada pernah ke Masjidil Haram membangun Ka'bah ya. Ada perjalanannya sampai ke Ka'bah yang mana di situ mesti, dan Masjidil Aqsa itu termasuk nabi-nabi bangsa Israel itu, nabi-nabi Israel itu semuanya pernah menginjak yang namanya Masjidil Aqsa. Artinya apa? Semua masjid ya atau tempat sujud atau tempat ibadah itu adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Jadi Al-Ghazali ini itu adalah sumber keberkahan. Ya, yang mana alladzi barakna haulah. Biasanya dekatnya masjid itu mesti akan kecipratan barokahnya masjid. Secara tidak langsung loh, ini kalau seandainya ada yang orang yang bisa melihat aura atau energi positif atau apa itu mesti sudah bisa ya. Jadi keberkahan itu memang kadang diwujudkan oleh Allah. Ya, ada orang yang bisa melihat langsung, merasakan langsung, ada yang memang kita kadang nggak bisa melihat langsung. Tapi itu memang keberkahan itu ada. Apalagi masjidnya itu masjid yang benar-benar hidup kayak seperti Al-Ghazali ini. Dalam arti ya istiqomah, sholat 5 waktunya, kemudian kajian-kajiannya hidup. Itu kalau yakin di sekitarnya itu pasti akan mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa, yang mana itu juga akan mempengaruhi keturunan-keturunan kita nanti ya. Ini karena di dalam ayat ini memang nason secara dalam istilah usul fikih niku nggih. Kadang Allah itu menyebutkan suatu yang khusus, tapi iradatil am, yang dipinginkan oleh Allah itu umum. Bukan hanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Memang itu khusus di sana itu memang pusatnya Islam, pusatnya istilahnya sejarah para nabi dan lain-lain. Tapi Allah itu enggak, yang diberkahi itu bukan hanya di sana, tapi juga di masjid semuanya yang mana itu adalah masjid. Sebagaimana kalau kita di dalam hadis itu sering kita mendengar bahwasanya tempat-tempat yang termasuk yang diberkahi oleh Allah adalah tempat-tempat ibadah, yaitu di situ masjid. Dan itu sekitarnya, haulahnya itu pasti juga akan mendapat cipratannya. Linuriyahu min ayatina. Dan ini yang penting juga, bahwasanya tujuannya Allah mi'rajkan Kanjeng Nabi itu adalah supaya Allah itu memperlihatkan min ayatina, yaitu tanda-tanda ayat-ayat kauniyah tadi. Tapi ayat-ayat kauniyah itu
sebagaimana Sayyidina Ali ya itu pernah dawuh ngeten perkataannya beliau itu. Kalau seumpama saya itu diperlihatkan oleh Allah ya di alam Jabarut sana, alam-alam langit ya, alam itu kalau secara kita belajar ilmu tasawuf itu kan ada 5 alam ya. Atau ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Memang alam liqa ini khusus memang. Jadi alam kita ini namanya alam nasut. Di atasnya lagi namanya alam malakut, alam malaikat. Nah, nanti di alam malakut ini di atasnya lagi namanya alam Jabarut. Ya, terus ada alam lahud, baru kemudian alam liqa. Di dalam kitabnya Imam Ghazali itu kalau itu lebih Syaikhul Qadir Jailani afan. Itu beliau mengatakan ada 5 alam liqa terakhirnya. Jadi kita ini masih alam nasut ya. Nanti ada namanya alam malakut, alamnya para malaikat ya, langit Sabtu niku. Berarti di situ nanti ada namanya alam Jabarut dalam lahud. Di alam lahud itu ya dawuh kiai kula ya mboten niku di situ ada namanya majelis Rasulullah. Tapi beliau tuh kalau cerita di situ itu ya ada tempat yang mana di situ perkumpulannya para umat Kanjeng Nabi yang khusus tadi ya. Ya, di situ ada Kanjeng Nabi dan juga para sahabat, di situ juga ada para wali-wali Allah. Jadi namanya kalau ada wali yang dibaiat ya, yang itu memang wali tenan ya, itu berarti pasti sudah sampai ke alam namanya alam lahud yang di situ ada namanya majelis Rasulullah. Makanya kenapa kok la ya'riful wali ilal wali? Karena memang di sana itu sudah saling bertemu, makanya kenali ya di sana. Wallah alam itu kalau dahulunya beliau seperti itu. Enggak ini kalau cerita ngeten iki bukan saya nopo nggih bahasanya biar kita ini mendapat info bukan hanya ternyata secara fikih syariat aja tapi juga kalau pengen menginfokan juga ternyata di sana ada perjalanan. Di sini ini memang apa ya? Perjalanan spiritual itu memang nggak bisa kita imani dalam arti memang ini perjalanan yang ya kayak Kanjeng Nabi niku dados nggih monggo. Ya, jadi itu bebas dalam arti itu monggo percatos mboten masalah, nggak mempengaruhi iman. Tapi kalau Isra Mi'raj Kanjeng Nabi wajib iman. Ya, kalau jenengan mboten percatos nggih berarti masalah sholat 5 waktu pun juga nanti akan diragukan, nanti bahaya makanya. Intinya kalau pengen apa? Islam itu jadi pondasinya adalah bukan hanya logika, tapi juga ada namanya ilmu-ilmu yang mana Allah itu pengen innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah itu pengen memperlihatkan ya kekuasaannya lah intinya gitu. Sebagaimana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Itu kan tiga cerita yang di perjalanannya Nabi Musa. Nabi Musa kan Nabi ahli syariat. Nabi Khidir itu Nabi yang sudah mukasyafahan itu. Makanya di dalam kenapa kok Allah menceritakan itu supaya kita sebagai orang mukmin ini tidak selalu menganu logika gitu loh. Terkadang memang ada hamba-hamba Allah itu yang memang kadang khariqul adah atau dapat karomah. Ya. Sampai di situ bisa mengetahui ya, sesuatu yang akan terjadi itu kan ya hanya orang-orang khusus tapi zaman sekarang ini banyak fitnah ya dalam artinya ngaku-ngaku dan lain-lain itu ya nggak usah dianu. Maksud kula niku kayak ceritanya Wali Songo yang apa itu yang perlu ditekankan itu sebenarnya ya dalam perjalanan beliau dakwah itu yang penting itu. Ketika memperjuangkan bagaimana tauhid, memperjuangkan agama Indonesia ini yang paling ditekankan. Karomah itu nggak perlu diceritakan sebenarnya. Jadi supaya apa? Kadang memang orang awam ini memang ada yang tipenya yaitu tadi yang ada yang nggak percaya. Jadi kita harus intinya inti dari itu apa? Pengabdiannya itu atau keistiqomahnya. Istiqomah itu khairum min alfi karomah.
Ya, jadi istiqomah itu yang paling penting malah, karena itu lebih baik daripada 1000 karomahnya para wali ini. Jadi menurut kula yang paling luar biasa itu malah istiqomah 5 waktu ke masjid niku tambahan. Itu melebihi karomah para wali niku wow. Karena mereka itu berarti orang yang dipilih oleh Allah. Nah, kan yang penting kan itu orang-orang yang terpilih niku wow. Bon, lanjut. Jadi itu ya. Jadi untuk memperlihatkan tanda-tanda ayat-ayat kauniyah ya, kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahu huwas sami'ul basir. Sebenarnya ini banyak sampai ayat anu, cuman ini ki kula anu. Jadi nanti dalam bulan Rajab ini penekanannya sebenarnya adalah selain kita menjelaskan tentang Isra Mi'raj, yaitu Allah itu ya ketika mengisra mi'rajkan kanjeng Nabi itu sebenarnya ada tujuan khusus, yaitu kanjeng Nabi itu ya diberikan perintah sholat. Karena perintah-perintah semuanya ini lewat malaikat Jibril, perantara malaikat Jibril. Tapi sholat ini khusus ya, 5 waktu ini khusus. Ini langsung kanjeng Nabi sendiri yang sholat. Berarti menunjukkan apa? Sholat ini sangat penting. Makanya di alam liqa itu kan Nabi di Sidratil Muntaha itu ya. Itu kan di situ diabadikan bacaan kita sholat di tahiyat. Tahiyat itu kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini adalah tahiyatnya. Tahiyat kan salam kan? Assalamualaikum kan gitu. Itu adalah salamnya kanjeng Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salamnya ketika pas di Sidratil Muntaha, pas di alam liqa nih. Jadi makanya kenapa kalau menyebutkan alam-alam nasut, alam malakut, alam lahut sampai alam liqa, itu karena di situ memang kanjeng Nabi itu menceritakan bahwasanya beliau itu pernah di alam di situ, alam liqa itu. Pertemuannya kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ setelah kanjeng Nabi salam, dijawablah sama Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab. Jadi Allah itu langsung salam kepada kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan ini kalau jenengan pas dilalah tahiyat itu moro di alam liqa luar biasa. Masya Allah, iso nangis tenan ya. Pertemuan. Makanya di dalam nanti itu ada yang mengatakan alam-alam ini semuanya terangkum dalam hati kita. Ya. Jadi dalam hati kita ini sangat luas. Lebih luas daripada samudra hati kita ini. Sampai kemudian hati kita ini digambarkan itu tadi ada apa ya bahasanya itu kalau tambah dibuka hijab-hijab kita ini. Nanti kita itu hati kita ini Masya Allah, jadi bisa merasakan kehadiran Allah dan Rasulullah itu sampai di alam liqa itu, seperti di alam liqa. Jadi sampai situ itu hati yang seperti itu, Masya Allah, seluas samudra dalam arti luar biasa lah intinya seperti kanjeng Nabi ini kuas. Nah nanti dijawablah kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu saking istilahnya beliau itu kan sangat empati, sangat sayang banget ya. Bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saking rauf rahimnya kanjeng Nabi kepada umatnya ya, kepada orang-orang mukmin. Sampai kanjeng Nabi itu ketika disalami oleh Allah itu salamnya itu disampaikan juga kepada hamba-hambanya yang soleh, kepada umatnya yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kita mendapat itu. Ya, salamnya Allah yang disampaikan ke kanjeng Nabi menyalamkan juga bukan hanya ke saya tapi juga ke ibadillahis sholihin. Ini pertemuan Allah dengan kanjeng Nabi pas ketika Mi'raj. Baru setelah itu
tauhid tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Maksudnya ketika tahiyat itu makanya guru saya itu pokoknya awakmu lewat sholat terus mulai awal sampai akhir ora eling blas karo sholat, ora eling Gusti Allah ya, enggak bisa menghadirkan Allah. Minimal ketika tahiyat itu kudu eling. Karena itu adalah perjumpaan Allah, perjumpaan Kanjeng Nabi ketika sowan ngarsa dalem Allah. Ketika sowan teng Gusti Allah masalah. Di hadapan Allah. Jadi lah iso ya pas di situ itu dihayati lah. Kamu ini sedang bertemu dengan Allah. Minimal itu pas bacaan itu khusyuk ngoten lho ya. Menghadirkan khudur atau menghadirkan Allah. Masuk dari awal sampai salam enggak sadar kabeh ya rada nemen. Ngrambya kabeh. Padahal wa aqimis sholata li dzikri. Padahal tujuan utama sholat supaya untuk ingat eling ning Gusti Allah. Kula nggih didhawuhi kali ya kula niku wau. Lek awakmu pengen sholat itu bisa khusyuk, coba ya. Jadi ketika sholat itu, ya, usahakan dari setiap hari ini, setiap mulai detik ini kata beliau, langgengkan zikir hati, zikir qalbi. Jadi tawajuh wajah tu wajhiya lillati fataras samawati wal ardi ini. Jadi ketika kita tawajuh kepada Allah, itu ada yang bil qalbi, ada yang bil jasadi. Ya. Makanya di situ ada namanya sholatud daim. Sebelum Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah sudah ada sholat duluan. Ya. Jadi sholat itu syariatnya itu sebenarnya dulu ya di dalam surah Al-Muzammil ya, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi waratil qur'ana tartila. Sebelum ada sholat 5 waktu itu sholatnya Kanjeng Nabi itu ya semalam. Qumil laila illa qalila ya, nisfahu separuhnya malam atau seperempatnya atau sepertiganya. Jadi sholatnya dulu seperti itu. Sholatnya sebelum ada sholat 5 waktu itu, sholat malamnya itu wajib. Artinya ngeten, ada juga dalam Quran itu disebutkan fi sholatihim daimun. Jadi guru kula dawe fi sholatihim daimun atau disebut sholatud daim. Ini mungkin pernah ya mendengar sholatud daim. Apakah sholat daim itu sholat selamanya koyo apa jeneng enggak pernah putus sampai 24 jam? Mboten. Artinya sholatud daim, sholat selamanya ini dari guru kula ngeten. Kan tadi ya, wa aqimis sholata li dzikri. Jadi ini hubungannya dengan hati. Hati ini dituntut kita untuk selalu eling ning Gusti Allah, daimun yaitu selama-lamanya langgeng 24 jam. Karena Nabi Rasul, para wali-wali Allah itu kenapa kok mereka enggak maksiat? Karena mereka itu melanggengkan zikir nih. Pripun zikire? Ya zikir dalam Quran, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu zikir Allah. Allah. Jadi ini juga disuruh menyampaikan sama guru saya ya. Jadi ini karena ini kewajiban karena kalau ini ya. Dulu pernah juga tak sampaikan masalah zikir Allahu ini zikir sirri atau zikir namanya zikir qalbi atau disebut zikir. Ini juga pernah dibaiatkan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya, jadi Sayyidina Ali pernah dibaiat oleh Kanjeng Nabi dengan zikir qalbi ini, zikir Allah. Zikirnya itu di dalam hati ya. Karena zikir ini adalah zikir sirri, zikir yang tidak tampak di dalam zahir kita, tidak di lisan tapi di dalam hati. Kenapa kalau hati kok disuruh zikir? Karena dalam Quran itu kata fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah hati yang keras, yang tidak pernah zikir menyebut nama Allah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Karena hati ini ada namanya sukma. Dalam hati kita ada namanya apa? Sukma atau disebut kalau dalam bahasa Arab Nur Muhammad. Nur Muhammad ini ada namanya taklif zikir. Lek sing nate tarekoh insyaallah paham ya. Tarekohnya apa Mustafa mana? Itu kan zikirnya Allah itu. Naqsyabandi kan. Naqsy itu dari kata mengukir dalam hatinya lafaz Allah. Diukir dengan lafaz Allah. Jangan cobi mawon dalam hati kita itu selalu eling ning Gusti Allah, eling sing gawe urip, eling sing gawe ya kita ini ya, yaitu zikir Allah.
Allah. Karena Allah ini kalau anu kan hamzahnya itu namanya zatullah, lam pertama itu adalah asma Allah, lam kedua sifatullah, haknya itu adalah af'alullah. Jadi mencangkup semua asma dan sifatnya Allah dan af'alullah sekaligus. Karena Allah menamakan Allah ini tidak sembarangan, ya. Termasuk ismul a'zam. Atau disebut kalau zikir itu namanya zikir isbat, illallah atau Allah. Hamzahnya dihilangkan tetap lillah, lamnya dihilangkan lahu, lamnya dihilangkan tetap huwa, hu. Ya, zikirnya termasuk syatariyah dan lain-lain. Itu juga zikirnya hu. Jadi ngeten, maksudnya kalau ngeten. Nanti kalau kita sholatul daim atau zikir yang selamanya niki, dalam hati kita selalu tawajuh. Jadi tawajuhnya itu ya walaupun jenengan perjalanan teng peken wonten kantor wonten teng pundi mawon sing profesinya apapun ya, berdagang atau di sawah atau apa, leja menghidupkan hati Allah. Berarti kan tawajuhnya itu sudah terlatih. Setiap hari wis eling Gusti Allah walaupun enggak secara zahir mboten tawajuh. Jadi usahakan tawajuh kita itu ya, itu dalam hati itu 24 jam. Putus ya, namanya kita belajar wajar putus, nanti sambung malih, putus sambung malih. Kadang putusnya sambungnya 5 menit, putus 1 jam enggak masalah. Ya, atau sambungnya cuman 1 menit, putusnya kadang setengah hari enggak masalah. Awal-awal biasa ngoten niku. Jadi untuk iling Gusti Allah itu memang awal-awal itu memang agak berat. Wong kita kadang dalam sholat ini enggak mboten dilatih ngapunten. Kulo sadurunge nderek thariqah, nderek napa istilahnya dikir-dikir ngeten iki. Salat niku wabot untuk hudur niku wabot saestu. Tapi setelah kita biasa tawajuh, menghidupkan hati niku wau. Walaupun dalam kondisi kita enggak salat itu terbiasa hati kita eling Gusti Allah, pas salat niku kok tambah gampang. Karena apa? Karena sudah terbiasa mentawajuhkan, mengkhusyukkan hati kita yaitu salatut daim, yaitu sholat mengsolatkan hati, mensujudkan hati kita ini tadi. Terbiasa itu. Jadi otomatis kalau pas tawajuhnya itu bil jasad juga langsung nyambung wis cowopet. Di pas sholat itu otomatis wis sholat wis ini memang menghadap jasadnya memang fokus, tambah hatinya terbiasa eling nih Gusti Allah padahal dalam kondisi enggak sholat, padahal dalam kondisi di pasar, di perjalanan atau apa tetap bisa khusyuk, maka sholat pun tambah mudah. Jadi orang pikirannya buatan ngerawang-awang temudi-temudi buatan wonten insyaallah ngoten mangke. Dicobi mawon. Niki boleh diamalkan karena kula memang dipesani guru kula enggak apa-apa disampaikan ke jamaahnya ke santri-santri enggak apa-apa. Karena ini penting, ini dari Kanjeng Nabi masalahnya. Ngoten nggih. Jadi biasakan kita karena kalau nggak zikir berat loh ya. Memang nanti pas jalan pertama itu biasanya ya kalau sudah nanti sudah itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin yang benar-benar mukmin ya. Dia itu mukminnya itu sempurna, imannya itu sempurna. Idza dzukirallahu ketika disebut Allahu wajilat qulubuhum. Nanti pertama jangan langsung apa ya rasane iku geter ngoten lho. Ngawak niku koyo masyaallah. Jangan cobi mawon ya. Pengen nangis, pengen apa ngoten. Saya tuh niku terus mawon mangke terus zikir. Enak mungkin nyaman, anteng awak. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan kenapa sampai bizikrillah tatma'innul qulub. Karena orang yang berzikir itu akan itminan ya, hatinya itu akan tenang. Karena dalam Al-Qur'an juga ada lafaz itu waman a'radu an dzikri. Ya, barang siapa yang enggak mau zikir mengingatku kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka dia akan hidupnya itu akan sempit. Dongka itu apa ya? Sesak atau apa ya bahasanya dongka itu rupek nggak enak. Jadi walaupun rumahnya itu luas, rumahnya bagus, tapi merasa rumpek hati itu suntuk, sumpek nggak enak.
Tapi wong ahli zikir niku biasanya walaupun omahe gede, ngoten nyaman, enak. Jadi pengaruh ya zikir itu termasuk namanya disebut intinya makanan spiritual. Roh kita ini kan butuh asupan juga ya. Sebagaimana kita butuh minum, butuh makan jasad kita, roh kita pun juga dibutuhkan untuk zikir niku ngoten. Jadi kita biasa zikir, biasa eling Gusti Allah, mboten eling itu rasanya enggak enak juga. Rohnya itu gersang. Ini kok pun anu nih. Ini seru nih. Nggih, monggo. Niki ada kula buka pertanyaan. Nggih, monggo, Bu. Nggih. Terus perintah sholat niku yang wajib kula anu nggih, matur sing wajib. Yang 5 waktu niku lho nggih. Niku berarti setelah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Baru ada perintah sholat. Fardu 5 waktu niku. Dulu aslinya ya enggak 5 waktu ya, 50 waktu ya. Baru kayak Nabi Musa ya, jadi dikorting. Alhamdulillah. Tapi rian sebelum itu ya Kanjeng Nabi sholat di depan Ka'bah, sholat dengan sahabat-sahabatnya. Tapi dulu namanya sholatul lail atau disebut qiyamul lail. Jadi sholatnya hanya malam. Ada mengatakan boleh sholat tapi enggak selain malam boleh, tapi ini maksudnya enggak ada kewajiban. Tapi yang wajib malam aja. Makanya di dalam Al-Quran kumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Di dalam selanjutnya lagi di ayat yang yang sulusahu wa ifatum minal ladina maqid apa ya? Menurut Nah, juz 29 semua ini. Al-Muzammil, Al-Mudathir, itu ada perintah-perintah sholat. Ini sholatul lail namanya. Yang wajib itu. Jadi sholatnya itu sulusul lail sampai subuh. Ada yang niswahu pertengahan malam sampai subuh dan sholat ini. Nah, ini kalau wasakan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail 2/3 malam wa nisfahu separuhnya wa sulusahu sepertiganya wa ta'ifatum minal ladzina ma'at dan kelompok sahabat yang bersamamu wahai Kanjeng Nabi ya wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an tusufa alaikum faqra'u ma tayassar dan juga sambil membaca Al-Qur'an. Jadi sudah ada perintah sholat itu sebelum 5 waktu sudah ada dulu, tapi sholatnya masih. Nah ini namanya dinasakh nanti. Jadi sholatul lailnya jadi sunnah, yang wajib jadi 5 waktu. Kalau dulu sebelum ada perintah 5 waktu, sholat malam itu wajib, fardu. Dan sholatnya itu lama-lama, sahabat itu, Kanjeng Nabi itu. Kalau malam itu, ya tadi 2/3 malam, setengah malam, ada yang 1/3 malam. Ngerti ya? Nonton lah ya pertanyaan. Jadi sholat ini memang ya, syariatnya wamang qablahu juga. Jadi dulu zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya sholat juga. Semuanya perintah sholat ya. Cuman sholatnya tadi ya beda-beda. Waktunya ya tata caranya juga berbeda. Intinya itu tawajuh. Ya. Wajah tu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ardi. Jadi mentawajuh. Jadi tawajuh itu kalau bil qalbi itu tadi ya, kalau bisa 24 jam. Tapi tawajuh bil jasadnya kan hanya 5 waktu. Tawajuh bil jasad itu ya sholat itu. Nah, kalau ulama, kalau ahli tasawuf, tawajuh tambahan itu duduk ngeten, terus pokoknya meng-off-kan semuanya, yang dihidupkan hanya hati saja. Itu juga namanya tawajuh. Kalau mau torekoh ya, ini torekoh. Ini ada yang Bang Mustafa kan torekohnya Naqsyabandi, ya, itu tawajuhnya seperti itu. Nggih, ngoten nggih. Ada pertanyaan malih mboten? Ndak mboten kula tutup.
Nggih, Mbah, pripun? Ketika Nabi Musa itu berbicara dengan Allah di Gunung Sinai, Nggih. Allah hanya ada suara, Leres. ada suara. Wa kalamallahu Musa taklima nggih. Kemudian gunung kampung dan Wa kharra nggih. Isra Mi'raj itu tadi di alam ikut Liqa pertemuan alam liqa nggih. ketemu sama Allah. Kemudian baru berdialog. Nah, kemudian saya bisa bayangkan gitu ya, bagaimana sang Allah di situ. Kalau itu suara kita mungkin tahu suara, itu suara, ada suara Allah. Nggih, nggih. Ketika di alam itu sang Allah itu seperti apa? Kita bilang menyatakan. Kita sampai sekarang masih seperti apa sih Allah? Nah. Sebenarnya ya dados ngeten. Kita bayangkan kita kalau ini masih misteri. Nggih, bagus. Ada para ulama menggambarkan kalau dia itu perjuangannya seperti Nabi, totalitas seperti Nabi, maka dia juga akan ditemu gitu ya, akan ditemukan di situ ceritanya gitu. Ya. Kemudian di situ seperti apa? Ya, ya. Kita tidak sempat, saya tidak sempat cerita mendiskusikan Allah seperti apa gitu di dalam itu. Nggih, jadi ngeten. Nah. Nggih, nggih. Ya bagus. Ini kula nate sempat ada mau bertanya masalah itu Pak aslinya kepada guru kula niku. Beliau sebelum kula anu beliau ngeten, maksudnya ngeten lho, pertemuan itu alam liqa itu ngeten. Jadi di situ memang di tahiyat itu ya, kan itu assalamualaikum ayuhan Allah menjawab dan lain-lain. Apakah itu kemudian liqa'nya itu kemudian kanjeng Nabi terus sowan kanjeng Allah itu kemudian Allah menampakkan atau gimana ya? Apakah seperti itu Allah apakah bertempat? Kalau pertanyaan macam-macam pada waktu itu. Kalau kan rada apa ya kritis wong arek wong kampus. Ketika bertemu gurunya tadi kan kula rada pertanyaannya banyak aslinya. Cuman kula sempat ngeten, les ngeten iki kula kan enggak berani untuk pokoknya pertanyaan semacam-macam gambarkan apa-apa. Beliau tuh jawabnya ngeten. Sebenarnya ngeten Mas Soba. Kalau biasanya manggil Ustaz Soba ngeten. Ojo dipikir aneh-aneh. Ojo terlalu dhuwur. Jadi untuk pertemuan ini, nggih, sebenarnya di dalam hati ada namanya ihsan yang dulu pernah kula bahas ya, ihsan. Ya, antak budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ada kata-kata in, fa illam takun tara. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, tanda kutip in. Berarti otomatis soba ono sing in takun tara. Berarti ada hamba Allah ini yang bisa tahu Allah. Allah taunya itu diwujudkan apakah bahkan Nabi Musa mawon Nabi loh ya. Itu ketika minta diperlihatkan Allah itu belum sampai mewujudkan, cuman nurnya saja, tajalinya itu nurnya saja. Itu langsung seluruh umatnya yang ikut sama Nabi Musa itu tersungkur kabeh, meninggal kabeh, bahkan gunung yang di sampingnya itu diterusnya hancur berlebur-lebur. Bayangkan ya. Kok arepe ketemu Gusti Allah. Wong nurnya saja sudah nggak kuat, gunung loh nggak kuat. Nah, apakah kanjeng Nabi itu kuat? Nah ini wallahu alam ya. Dalam tanda itu ini kula mawon nggih mau bertanya pada waktu itu, kula langsung dijawab ngoten niku. Enggak usah pikir sing aneh-aneh, pokoknya ngeten iki cerita-cerita ngeten iki memang kadang itu akal ini enggak mampu untuk sampai ke sana itu kadang. Terus mi'rajnya nyun sewu nggih, mi'rajnya umat kanjeng Nabi niku memang cuman Isra Mi'raj sampai ke alam malakut, sampai alam lahut tok niku. Alam liqa niku tidak ada yang sampai ke sana kecuali dari guru kula niku ada
8 generasi umat ini yang pernah sampai ke alam liqa sebagaimana Kanjeng Nabi. Cuman tadi bukan berjasad loh ya. Umat Kanjeng Nabi ini hanya sukmanya saja, ruhnya saja. Nur Muhammadnya saja yang naik. Jadi itu aja sampai taraf alam lahut, alam yang keempat. Alam kelima ini nggak ada, loh. Kecuali beberapa kedawai guru-guruan itu ada cuman dari mulai Nabi Adam sampai itu cuman beberapa orang saja, nggak disebut sama beliau siapa-siapanya. Nah, jadi nggak bisa sampai ke alam liqa itu kecuali memang Kanjeng Nabi dan nabi-nabi yang khusus yang memang diperkenankan sampai sana. Dan itu pun malaikat Jibril pun di alam liqa itu nggak mampu. Ya kan, sampai malaikat Jibril kan sampai alam lahut tok, mengantarkan sampai di Sidratul Muntaha tok. Setelah itu kan Kanjeng Nabi disuruh sowan kiambal kan. Berarti kan itu tempat khusus. Nah, kemudian apakah Rasulullah itu menunjukkan di situ maknanya Allah itu bertempat? Dan juga mboten, maksudnya ya, itu kan berarti apa ya? Ini pembahasannya ini malah tauhid juga ini luas ini. Ya. Jadi Allah itu intinya gini lah ya. Itu jangan sampai dibuat bukti Allah itu berarti di alam liqa, tempatnya di Sidratul Muntaha. Jangan berpikiran ngoten, ngapunten. Mungkin malah jadi mujassimah nanti. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk karena Allah bertempat. Padahal sebelum ada tempat Allah sudah ada duluan. Nanti malah jadi pikirannya macam-macam ya. Jadi nggak apa-apa ini pun ngoten mawon. Intinya ini bukan untuk konsumsi umum. Padahal ini pertanyaan dipancing-pancing oleh apa ini. Lebih tambah pagi tambah nih. Nggih ngoten ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kula intinya niki mau kita harus mengabdi zikir ya, sholatul daim ya, usahakan bismillah kita bisa seperti itu insyaallah. Kita bisa mengabdi sebagaimana Kanjeng Nabi, kita bisa totalitas dalam pengabdian kepada Allah ya. Nanti Allah yang akan memilih di antara hambanya siapa yang mau dikasih bonus niku sinten sing mboten niku. Pun moga berdoa bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi qatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rabbi fa'fa'na bi barakatihim ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رب فاعف عنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم وآخر قولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.